Apa yang harus dilakukan kalau budgeting kita over budget? Kami akan bahas di video kali ini. Sebelum ngobrolin budgeting pribadi, buat yang income-nya dari bisnis, penting banget untuk tahu secara jelas kondisi keuangan bisnis kalian sehat atau enggak. Sama kayak budgeting personal, pencatatan berapa yang masuk dan keluar itu perlu banget buat bikin decision yang tepat. Kalau manual, bakal repot banget dan bisa-bisa nggak akurat. Makanya di sini kami mau ngenalin Odoo, software untuk manage bisnis kalian mulai dari jualan online dan offline, pembelian barang, valuasi stok, sampai generate laporan keuangan otomatis. Odoo juga sudah terintegrasi dengan Shopee, Sendit, dan Kris, dan juga sudah menyesuaikan dengan perpajakan di Indonesia. Yang mau mulai bisnis atau mau rapiin bisnis tapi masih mikir-mikir takut makan budget yang besar, gak usah khawatir karena kalian bisa akses 70 lebih app di Odoo dengan harga segini aja. Cobain Odoo gratis atau ngobrol dengan pakar Odoo dengan klik link di description box di bawah. Hai guys, gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah, juga share video ini untuk support terus channel kami. Hari ini kami akan bahas kembali lagi-lagi seputar budgeting. Apa yang sering ditanyakan oleh kalian seputar budgeting adalah salah satunya ya yang paling sering ditanyakan, apa yang harus dilakukan kalau budgeting aku gagal. Aku merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi gagal lagi. Nah, kami akan coba breakdown hari ini dalam 3 langkah singkat, apa yang kalian bisa lakukan kalau kalian gagal budgeting. Mungkin pertanyaan pertama, Kosem dan Cika pernah nggak over budget? Tentu saja pernah. Secara berkala, kadang-kadang pun kami masih over budget sampai saat ini. Tapi, karena kami punya sistem yang kami evaluasi tiap bulan, jadi ada proyeksi, kemudian ada pertanggungjawaban budget, biasanya bikin Claudia, aku bagian supply data aja, jadi kalau ada pembelanjaan semua lapor ke Claudia. Jadi kami bisa track bulan ke bulan sebenarnya over budgetnya di mana. Apakah itu karena ada atap bocor, jadi kami harus panggil tukang untuk beresin rumah, atau ya memang iseng aja pengen beli aset tes baru atau Terlalu banyak kayak pengen jajan. pengen jajan gitu kan. Terlalu banyak long weekend, kita jadi banyak jajan di luar misalkan. Tentu bulan lalu, bulan Juni ya, bulan Mei, Juni kayaknya banyak banget loh. Banyak banget long weekend. Jadi kami pun pernah ya over budget. Jadi kalau misalkan over budget, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, jangan putus asa, jangan menyerah. It's not the end of the world. Berikut ini 3 langkah atau 3 tips ya yang bisa kita lakukan kalau udah budgetin capek-capek over budget. Yang pertama adalah don't panic, tapi jangan terlalu chill juga. Jadi ya biasa aja ya. Panik, kalau kita panik, ujung-ujungnya kita bakal bikin keputusan impulsif. Ya mulai dari marahin pasangan misalkan, atau sampai separah mungkin, wah gawat nih kita harus ambil pay later, atau kita harus pinjam uang dan segala macam Mungkin ekstrim, mungkin oke kita nggak usah jajan sama sekali bulan depan. gitu. Nah itu ekstrim yang terlalu panik. Nah ekstrim satunya lagi justru yang mungkin udah chill aja, ya udahlah nggak apa-apa. Terlalu Budget, santai ya. over budget mah biasa, ya udah bodo amat lah, nggak apa-apa, udah biasa aja, nggak usah ambil action apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain, udah biarin aja. Nah itu juga Sudah diatur yang di atas. ya, nah itu juga ekstrem satunya lagi yang jangan dilakukan ya. Jadi kalau udah tahu kita over budget, yang langkah pertama mungkin ya sadar dulu gitu ya, tahu dulu, menyadari bahwa kita over budget. Nah, gimana taunya kita over budget? Tentunya step pertama adalah bikin budget makanya. Udah bikin budget, dan kalau kita udah tahu kita over budget, oke, sadar dulu gitu, menerima kenyataan bahwa kita lagi over budget. Jangan berusaha mencari excuse, tapi coba dicari penyebabnya. Tadi misalkan saya bilang ya coba dicari ini sebenarnya root cause-nya apa, lagi ada apa yang terjadi sehingga menyebabkan ini over budget. Dan mungkin dilihat juga kali ya, apakah ini sesuatu yang berulang atau memang khusus nih 1 kali ini doang, dalam bulan ini doang, periode ini doang, karena ada satu hal tidak terduga ini yang terjadi, ataukah memang tiap bulan over budget. Nah itu juga membutuhkan action yang berbeda. Tapi step pertama adalah jangan panik dulu nih ya. Pokoknya kita jangan panik, terus ya udah kita realistis mengakui bahwa ya kita lagi over budget, terus dicari tahu sumber over budgetnya itu di mana. Iya. Jadi solusinya tadi ya, kalian tarik nafas dulu, lihat dulu kondisi realnya. Untuk bisa tahu kondisi realnya makanya harus punya budget, harus punya pencatatan
Pencatatan ini sering ada yang tanya pakai aplikasi apa? Aplikasi apa aja nggak masalah yang kalian nyaman. Kalau kami sendiri pakai Google Sheet, template-nya juga pakai yang umum-umum aja sebenarnya seperti pembukuan arus kas ya. Jadi arus kas masuk, arus kas keluar, sesimpel itu. Jadi, kelihatan sebenarnya over budget-nya di mana. Langkah kedua setelah itu adalah lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini hati-hati, apalagi yang udah punya pasangan, ini gampang sekali tereskalasi jadi main salah-salahan dan akhirnya jadi ribut gara-gara keuangan. Pada dasarnya, namanya hidup berumah tangga, namanya menghabiskan uang, itu normal banget untuk sampai over budget, untuk sampai kita spending more than we should spend, gitu. Ada aja emergency-emergency yang kita nggak predik, ada aja hal-hal yang kita nggak yakin, ada aja hal-hal yang kita nggak antisipasi tapi terjadi. Ini video direkam pas kemarin malam, baru ada kabar banjir di mana-mana. Itu kalau banjir kan udah pasti mobil harus masuk bengkel, rumah harus mungkin ganti furniture, harus Udah sampai mobil yang segala macam. itu ya, ada Lanjut. sampai ada mobil hanyut, Iya, kan siapa yang tahu ya. bener. Jadi ya buat aku, pertama-tama teman-teman evaluasi dengan kepala dingin. Untungnya buat kalian yang punya budgeting adalah setiap item per item di dalam budget itu kan kelihatan sebenarnya kalian, spending-nya banyaknya di mana, apakah untuk makan di luar, apakah untuk, renovasi rumah, apakah untuk sekolah anak. Jadi jangan malu-malu untuk, mencatat pengeluaran dan cek lagi di dalam pembukuan itu. Ketika kalian lakukan evaluasi pun, hindari yang namanya menyalahkan, hindari yang namanya, "Ini kamu sih, ini kamu yang beli, ini kamu yang minta," dan segala macam. Karena pada dasarnya semua udah keputusan sama-sama, keputusan kalian sebagai suami istri, jadi ya udah keputusan berdua, udah ngambil keputusan sama-sama. Kemarin kan pas keputusannya diambil, kamu udah ACC, kamu udah approve. Jadi ya terimalah dengan jantan atau betina ya, ini keputusannya kalian berdua sebagai pasangan. Ya jadi nggak usah pakai saling menyalahkan, nggak usah juga playing victim, ya udah apa, it is what it is gitu ya. Jadi kita objektif aja sih melihat angka, ya udah over budget, oke ya udah yuk kita evaluasi kemarin over budgetnya itu kenapa, masalahnya di mana, apakah ini sesuatu yang kita bisa lakukan lebih baik ke depannya, karena kan udah kalau udah ini penyesalan kan datangnya di belakang ya. Kalau di depan datangnya apa? Undangan bukan sih? Undangan ya? Iya, jadi ya anyway kalau udah kejadian ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ke depannya nih kita mau ngapain, nah itu kita bisa planning dengan lebih baik. Basically ada 3 jenis over budget ya. Kenapa bisa terjadi over budget? Yang pertama emergency, yang kedua impulsif, atau yang ketiga ya memang budget awal kalian kekecilan, jadi nggak realistis budgetnya. Kalau emergency ya apa boleh buat, ya Tadi syukur-syukur banjir itu ya, betul, atau orang tua sakit, atau rumah bocor, ya sesuatu yang kalau nggak diperbaiki saat itu juga berbahaya gitu, atau ya memang harus dilakukan. ya sesuatu yang kita nggak bisa antisipasi ya, walaupun kita sudah planning sebaik-baiknya, yang namanya emergency, accident, it just happen, ya udah Betul. mau apa boleh buat. Di sinilah gunanya kalian punya dana darurat atau ya punya tabungan, kalau ada yang belum punya dana darurat mungkin dari tabungan, itu dipakai gitu memang untuk, hal-hal seperti ini. Kalau impulsif ya harus dibicarakan, karena pada dasarnya manusia, butuh juga spending-spending yang hobi sifatnya, yang sifatnya senang-senang. Jadi coba evaluasi lagi udah punya belum, budget buat hobi, udah ada belum ruang gerak untuk pasangannya atau kalian untuk ya lakukan hal-hal belajar seperti ini, karena ini nggak salah, cuman mungkin belum diatur aja gitu, belum diatur, belum dibicarakan, belum di-set secara realistis budgetnya yang boleh dikeluarin sebenarnya berapa sih tiap bulannya atau tiap tahunnya. Ya, jadi kalau impulsif ini juga biasanya memang berkaitan dengan hal-hal yang non primary, jadi ya kebutuhan tertiary, kebutuhan secondary atau bahkan tertiary. Nah ini, mmm, yang kami berdua biasa lakukan untuk kebutuhan impulsif ini biasanya sih di kami paling jarang ya kalau kalau over budget, kalau over budget impulsif. Tapi yang kami berusaha lakukan adalah misalkan kita lihat sesuatu barang nih, oke suka nih misalkan apa ya, sepatu deh, sepatu mau beli sepatu baru, terus wah suka banget, udah keren banget gayanya, ya udah di toko kita cobain dulu, terus habis itu kita biasanya pulang dulu, terus coba cari-cari di online, coba dipikirin dulu beberapa hari, coba diingat-ingat lagi di rumah ada nggak sepatu yang serupa, misalkan mau beli sepatu olahraga, oke, udah ada belum sih sepatu olahraga, atau misalkan mau beli sepatu pesta, udah ada belum sih sepatu pesta? Ya apapun itu misalnya mau beli sepatu pesta yang hitam gitu, oke di rumah mungkin ada yang mungkin putih atau merah, tapi kita ada kebutuhan nggak untuk beli yang hitam ini. Jadi biasanya sih kami
menghindari banget untuk langsung beli sesuatu pada saat itu juga, sesuatu yang again yang memang bukan needs ya, tapi wants. Jadi pulang dulu, dipikir baik-baik bener-bener perlu atau enggak, bener-bener yakin ini sesuatu yang akan kita pakai secara konsisten untuk waktu yang lama atau enggak, dan ya kita akan coba cari deal lain yang lebih bagus, biasanya online atau misalkan tunggu tanggal kembar kalau misalkan belinya online. Dan juga ya ini lihat-lihat, oh kayaknya bentar lagi libur anak sekolah nih, biasanya ada mid-year sale gitu, atau enggak kayaknya bentar lagi akhir tahun nih kayaknya ada year end sale. Jadi kita akan coba tunggu. Nah, kalau emang ternyata kita kepengen banget atau ternyata oke ini sesuatu yang kita ternyata, apa ya, butuh dan oke layak untuk kita beli, ya walaupun kita udah nunggu seminggu, 2 minggu, biasanya apa ya, jadi lebih yakin kalau emang perlu beli kan kita jadi lebih yakin ya, oke beli gitu ya, belinya di sini, di online, oh ternyata ketemu harga yang lebih bagus atau enggak, oh ya ternyata bener aja kan pas diskon harganya turun nih. Atau ya bisa jadi juga akhirnya nggak jadi beli, karena ternyata setelah dipikir-pikir nggak butuh-butuh amat. Itu kemarin cuman kayak seru aja gitu ya, euforia di mall yang lagunya ngajak belanja itu. Jadi, untuk impulsif ini sih, kayaknya, seiring dengan berjalannya waktu dan latihan untuk self will, kita bisa lebih menghindari. Nah, penyebab over budget yang terakhir adalah ya karena memang budget awalnya kekecilan. Nah, ini mungkin bisa dievaluasi kembali, apakah sudah sinkron budget yang diharapkan dengan gaya hidup yang sebenarnya dilaksanakan. Kalau belum sesuai, belum sinkron, ya artinya mungkin perlu duduk bareng lagi dengan pasangan atau ya evaluasi diri sendiri, sebenarnya kalian perlu budget bulanan tuh berapa. Kalau memang kekecilan, ya jangan merasa kecil hati, "Wah saya kurang frugal, saya kurang berusaha." Ya mungkin memang di tahap ini yang bisa di-save atau the bare minimum yang kalian bisa endure adalah segitu gitu ya. Jadi memang secara realistis kita kan manusia punya batas bawah, di mana kita bisa, "Ini nih the bare minimum gue nih segini," gitu. Kalau memang sudah segitu, ya berarti budget kalian harus mengikuti. Dan kalau memang sudah disesuaikan tidak bisa, ya mungkin ada standar yang perlu diturunin, atau ya kalian perlu cari uang lebih banyak lagi. Yang di antara kedua itu tentu yang lebih gampang yang nurunin standar ya. Karena kalau nyari uang kan di luar faktor, di luar kendali kita. Tapi kalau nurunin standar, ya there's always a way untuk membuat hidup kita lebih murah gitu. Ada caranya. Biasanya sih cuman butuh kurangin gengsi aja sih. Kurangin gengsi, menyederhanakan hidup. Habis itu step 3-nya gimana? Tadi step 1 jangan panik, step kedua evaluasi, step ketiga mulai lagi tapi lebih cerdas. Nah, ini caranya gimana? Pertama, kalian lakukan revisi untuk budget bulan depan. Ya, kalau tadi ada area-area yang kalian merasa over budget, mungkin ya tambahin buffer atau alokasiin uang dari tempat lain untuk masuk ke budget itu. Misalkan kalian merasa, wah gue punya kantong traveling, gue punya kantong untuk makan di luar. Ternyata kalian tidak terlalu suka traveling, atau tahun ini travelingnya banyak di wisata lokal aja, jadi mungkin lebih murah gitu ya, atau nggak pakai pesawat, wisata ke dekat-dekat tempat tinggal aja. Jadi ya mungkin budgetnya bisa ditarik dialokasikan ke makan, kalau memang kalian perlu makan di luar lebih banyak. Kalau kami misalkan apa ya, kami nggak terlalu banyak, kami makan di luar, tapi nggak harus yang kayak, oh tiap every living, breathing, walking moment kami harus makan di luar. Jadi ada momen-momen di mana, oh udah Sabtu Minggu, Sabtu makan di luar, Minggunya di rumah. Atau ya kita lagi banyak makanan nih di kulkas, take away dari mana, makanan nggak habis dari kapan, ya udah ngabisin dulu di rumah gitu. Jadi buat kami fleksibel aja untuk makan, ini nggak kayak dulu di usia 20-an, at least yang kayak selalu ada appetite untuk tiap weekend harus nyobain restoran yang baru tuh, sekarang agak lebih apa ya, udah agak lebih reda, lebih terkontrol gitu. Jadi budget untuk makan di luarnya ya dialokasikan ke tempat lain. Ada ya hobi baru misalkan beli kaset PS. Saya tidak beli kaset PS sesering itu tapi Tapi sering. enggak sering. Iya, dialihkan ke beli kaset PS. Saya tidak beli kaset PS sesering itu, Tapi mungkin kaset Switch sama aja ya. tapi sama aja. Dia itu Jadi kalau tadi ya masalahnya ternyata budgetinnya kekecilan. Nah itu ya berarti dikoreksi budgetnya. Ada yang mungkin harus dikurangi atau diambil dari pos lain. ya, Mungkin kamu nabungnya itu terlalu ambisius dan mungkin dalam tahap hidup yang sekarang mau lebih nabungnya menikmati. ya ternyata belum bisa nabung sebanyak itu gitu ya. Karena kan kalau ikutin rumus akuntansi
saving itu kan income minus Jangan lihat saya yang juara akuntansi nasional ibu ini. iya, jadi kalau, tabungan itu adalah pendapatan dikurangin pengeluaran intinya. Jadi pendapatan kalian harus dikeluarin pengeluaran dulu, baru jadi saving. Nah, kadang-kadang mungkin kita ada terlalu ambisius nih, jadi langsung pendapatan pokoknya dikurangin, saya maunya saving-nya segini gitu, gede apa ya, satu angka besar di awal, jadi pokoknya sisanya saya harus hidup by this number untuk pengeluaran saya sehari-hari. Nah, itu saya pribadi saya pernah dalam fase seperti itu dan itu sangat stressful jujur. Jadi tensinya, sumbunya itu pendek sekali ya, kayaknya senggol bacok gitu, karena semua ditahan, semua keinginan itu "Entar dulu, pokoknya nabung 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 nabung." Nah, tapi ya while it's good untuk punya semangat nabung, tapi ya apapun itu ya hidup tuh harus balance ya, ini yang saya juga baru pelajarin dan baru pahami sekarang. Mungkin it will set us back a few years longer gitu ya untuk mencapai FIRE misalkan atau untuk mencapai financial goals apapun itu yang kalian mau kejar. Kalau nabungnya mungkin dikurangin sedikit bulanannya, tapi ya kita hidup di hari ini juga, nggak cuman hidup di masa depan. Nah, itu mungkin bisa di-adjust sedikit ya, alokasi nabungnya untuk yang untuk pengeluaran saat ini, gitu. Nah, itu tadi ya kalau misalkan memang penyakitnya itu adalah budgetnya kita memang terlalu mepet. Nah, kalau penyakitnya adalah tadi misalkan emergency, ya emergency itu berarti kita harus budgetin untuk dana darurat. Nah, again, dana darurat ini berapa? Rule of thumb-nya itu 2 sampai 3 kali ya pengeluaran bulanan. Nah, ini tentunya juga masing-masing keluarga atau masing-masing orang beda-beda nih, karena kalau untuk kami, dana darurat itu kurang lebih 6 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Karena kami juga, menabung untuk dana darurat orang tua dan mertua, jadi kedua orang tua dari kedua belah pihak. Dan mungkin secara profesi juga, profesi kami lebih risky ya, sebagai sekarang kan bisa dibilang mungkin freelancer atau entrepreneur, di YouTube, di sosial media ini profesi yang musiman, kalau videonya lagi viral dan banyak yang nonton tiba-tiba jebret banyak engagement, tapi kalau enggak ya kosong gitu. Jadi buat kami lebih safe untuk, ya lebih banyak aja dana daruratnya. Ini up to kalian juga, untuk urusan dana darurat ini, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, kalian harus bisa evaluasi sendiri kira-kira resiko di profesi kalian setinggi apa. Nah, terus yang terakhir kalau masalahnya impulse purchase tadi ya, itu memang butuh latihan untuk self control ya. Jadi, ya mungkin ada beberapa tips. Ya ini ya, yang pertama mungkin kita nggak usah pegang lah namanya kalau emang nggak bisa banget nih, kalau emang nggak bisa banget mungkin ya udah, cash atau apa ya, misalnya kartu kreditnya disimpan aja di rumah, tuh jadi nggak bisa belanja-belanja yang angkanya fantastis gitu kan. Kartu debitnya simpan aja di rumah, bener-bener hari-hari ya udah bawanya secukupnya aja untuk kebutuhan hari-hari. Nah, terus yang kedua mungkin ini juga yang dulu saya lakukan nih, dulu saya selalu berkantor itu deket mall, jadi di atasnya kantor, di bawahnya mall. Dan terutama di tanggal-tanggal muda itu teman-teman suka banget ngajakin, "Ayo kita makan di bawah aja sambil cuci mata." Nah, itu saya tahu saya kalau ikut pasti tergoda untuk ngecek toko. Nah, kalau udah ngecek toko biasanya ngeliat sesuatu yang disukai jadi kepikiran, jadi pengen. Nah, yang saya lakukan adalah ya udah saya memutuskan untuk, Jangan cek. iya, bawa bekal aja, ya tetap aja bawa bekal konsisten mau lagi tanggal muda, tanggal tua, ya udah makan aja di kantor, di kantin apa ya, ada kayak tempat ruang makan gitu ya di kantor, dan ya udah nggak usah lah, ngecek-ngecek toko atau lihat-lihat mall, ya pulang langsung pulang gitu. Nah, itu yang saya lakukan untuk menghindari impulse purchase itu. Dan yang ketiga mungkin, ya itu ya, mungkin punya pasangan yang harus punya kerendahan hati, ini buat yang udah punya pasangan. Punya kerendahan hati untuk kalau diingetin pasangan jangan marah. Kadang kita juga malas ingetin pasangan kalau pasangannya lebih galak gitu pas diingetin. Nah, serap ya? Kayak siapa gitu ya, ya ya mungkin mudah-mudahan sekarang udah lebih Siapa ya? ya ya ya. Tapi ya kayak gitulah. Jadi kalau kalau punya pasangan ya harus ingat again kita tuh satu tim. Satu tim, Batuk nih kita kayaknya. punya tujuan finansial yang sama, lagi mendayung, ibaratnya lagi satu perahu mendayung ke satu tujuan yang sama, jadi kalau diingetin nggak usah pakai galak, ini kan untuk kebaikan bersama. Oke. Begitu ya Bapak-bapak ya. Dan mau tambahin juga mungkin untuk yang masih ada utang, nah utangnya juga dievaluasi, kalau utang untuk KPR, untuk mobil, ya itu jangka panjang ya dan mungkin, memang diperlukan jadi kebutuhan, tapi kalau kita ngutang untuk beli handphone,
kita ngutang untuk jalan-jalan ke luar negeri, Konser. nonton konser, nah itu mungkin bisa dievaluasi lagi karena sifatnya semua kan konsumtif sebenarnya, sesuatu yang ya enggak juga nggak apa-apa, Nggak mati. nggak mati. Jadi kalau misalkan kalian nggak usah, bisa menahan diri lebih baik. Karena tanpa utang, ya kalian akan lebih gampang mengelola keuangan, nggak ada lagi, kantong terpisah bayar utang ya harus kalian pikirin tiap bulannya. Dan jangan lupa juga cek bunganya kalau teman-teman sudah terlanjur berhutang, di beberapa instrumen gitu ya, utang kartu kredit ada, utang paylater ada. Nah coba cek, bunganya seperti apa, kemudian kalau belum bisa bayar sekarang ada opsi apa, jangan kabur ya, jangan digalbain. Ini ada grup di Facebook kan, apa, ahli galbay seluruh Indonesia gitu ya. Kalau utang berani utang bayarlah, karena itu uang orang yang kalian pinjam di sana, tapi, dipikirkan lebih dengan baik gitu, kira-kira mana yang bisa didahulukan, mana yang nanti belakangan. Itu soal utang. Jadi ingat ya teman-teman, jebol budget bukan berarti kalian gagal dalam mengatur keuangan, it happens. Bahkan kami pun, sampai hari ini masih masih terjadi, ada aja pengeluaran-pengeluaran yang kami expect. Ya tadi kalau bilang baru bulan Juni kemarin banyak banget long weekend, jadi kami secara nggak sadar banyak spending untuk makan di luar, jadi budget kami untuk happy-happy makan di luar tuh agak jebol di bulan Juni kemarin. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan panik, kedua, evaluasi, dan yang ketiga, harus berani untuk mulai lagi, start lagi. Ini takes disiplin, takes habit, dan pasti ada gagalnya, pasti ada kurang-kurangnya. Justru ini kalian kesempatan buat belajar jadi lebih kuat, untuk keuangan kalian sendiri sama pasangan gitu ya. Jadi akan ada, evaluasi-evaluasi yang bikin kalian lebih cerdas, lebih pinter dalam mengatur keuangan kalian. Biasanya suka jebol di kategori apa sih? Coba share di kolom komentar di bawah. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye bye.